Hello guys, kembali lagi di perkuliahan Programming Teknik jurusan Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ciputra Surabaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari yang namanya mempercantik tampilan card view pada recycler view sebagai representasi dataset yang kalian miliki. Hal ini sangat simpel, namun dapat menjadi daya tarik dari aplikasi kalian bagi para penggunanya itu sendiri. Nah, jika kalian perhatikan di aplikasi yang ada pada layar Android sebelah kiri ini, masih ingat ya? Ini aplikasi apa? Aplikasi UTS yang kalian kerjakan kemarin. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita akan pelajari yang namanya mempercantik bagian ini, card view. Ya, namun sebelum kita masuk ke prakteknya secara langsung, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa sih kalau kita harus pakai recycler view dan card view ini. Nah, recycler view sendiri teman-teman itu merupakan komponen view yang disediakan oleh Android yang menanggulangi untuk penyajian data dalam jumlah yang besar. Jadi analoginya seperti ini. Teman-teman semisal punya 3 data users. Nah, di sini nanti teman-teman hanya memiliki satu recycler view saja. Namun kan ada yang namanya card view di dalam recycler view ini. Card view-nya ini sebagai adapter yang mengatasi untuk menampilkan data yang secara berulang. Data dengan format yang sama, namun dengan tampilan card view yang sama pula, tapi datanya berbeda. Jadi seperti itu. Biar lebih pahamnya lagi, kalau teman-teman lihat sini kan saya ada satu data nih. Nah, kalau misal teman-teman tambahkan datanya, semisal Jennifer usia 31, asalnya misalnya Gresik ya, nggak keren banget apa, namanya Jennifer tapi dari Gresik. Lalu save data. Nah, teman-teman sudah punya 2 data, Michael Engel dan Jennifer. Nah, tampilannya kalau teman-teman perhatikan, card view-nya jadi 2 nih. Datanya berbeda, tapi format dari card view-nya sama. Tidak berbeda. Kalaupun pada akhirnya mungkin ada yang berbeda, pasti tetap sama format card view-nya, tapi biasanya atributnya yang berbeda. Semisal contoh, ini user yang aktif berarti gambar image view-nya ini biru. Tapi kalau semisal dia tidak aktif, semisal bukan user aktif, bukan user yang aktif berarti tidak aktif ya. Ini berarti image view-nya warna birunya berubah jadi abu-abu. Semisal seperti itu. Hanya permainan di atributnya saja. Kalau semisal untuk menandakan pembedaan data saja. Misalnya aktif nggak aktif, admin atau bukan admin dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa sih kok harus pakai recycler view sama card view? Kenapa nggak pakai tampilan seperti tabel yang ada pada halaman website? Nah, kenapa nggak pakai tabel? Kenapa harus recycler view dan card view? Nah, kalau teman-teman perhatikan di Android sendiri, mereka memiliki standar yang dinamai dengan namanya Material Design yang dikeluarkan oleh Google. Dan ini menjadi standar umum minimal yang digunakan oleh Android. Kalau website dia ada sendiri ya. Data tabel yang digunakan menggunakan ini Bootstrap, CSS3, HTML5. Mereka sudah punya standarisasi sendiri untuk tampilan yang cantik. Nah, kalau di Android dia menggunakan material design, standar material design. Makanya kenapa kalau teman-teman perhatikan contoh nih aplikasi-aplikasi yang sudah ternama dan besar dari perusahaan besar, contoh OVO, Gojek, Grab, lalu Google Maps, ada Gmail juga. Oke, kita ambil contoh Gojek deh. Coba kita perhatikan aplikasi Gojek. Nah, kalau teman-teman perhatikan kontennya, untuk penampilan kontennya dia menggunakan recycler view dan card view. Entah itu tampilannya secara horizontal maupun vertikal. Ini penyajian data yang berulang-ulang, sama seperti yang kita hadapi sekarang. Kita akan pelajari itu seperti itu ya.
sekarang kembali lagi, kalau ada muncul pertanyaan, apakah bisa tampilan card view kita nanti kita desain sedemikian rupa sehingga menyerupai tabel? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya menjawab bisa banget. Kenapa seperti itu? Karena semua kembali lagi ke kreativitas kita dalam mendesain tampilan aplikasi kita sendiri, termasuk dalam penyajian data. Bisa banget. Kenapa bisa? Contohnya, ini saya tunjukkan. Aplikasi yang kemarin awalnya saya buat untuk UTS kalian sebelum akhirnya wabah atau pandemi COVID-19 ini menyerang, akhirnya kita harus melakukan UTS secara online. Maka dari itu akhirnya saya merubah strategi untuk teman-teman belajar membuat card view dan cycle view itu sendiri. Tampilannya seperti ini teman-teman. Bisa banget menyerupai tabel ya, tapi ini dibuat dari card view. Oke, ya mungkin sekian dulu pengantar saya mengenai cycle view dan card view. So kita langsung aja ke hands on praktek mempercantik tampilan card view kita. Sekarang silahkan teman-teman membuka aplikasi dari UTS teman-teman kemarin. Sekarang kita langsung buka aja halaman adapter user yang sudah teman-teman buat, atau halaman dimana kalian mendesain card view untuk menampilkan data kalian. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini Manifest Java, ini untuk adapternya yang ada di sini. Di sini untuk tampilannya, layoutnya ada di sini. Saya juga kasih nama adapter user. Nah, di sini kelas yang di sini adalah kelas yang untuk mengatur tampilan datanya ya. Inisialisasi view komponennya ada di sini semua, diarahkan ke penyaingnya adapter user ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di card view ini nanti saat dia melakukan looping sesuai dengan banyaknya data yang secara berulang-ulang, dia akan mengikuti tree yang paling luar. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan tree paling luar adalah constraint layout ya, betul ya? Cons ADP user. Nah, jadi teman-teman kalau semisal teman-teman lihat constraint layoutnya teman-teman, head-nya dia match constraint atau match parent, nah dia kan seperti ini. Berarti nanti yang akan di looping adalah full seperti ini. Paham ya? Makanya kenapa nanti kemarin teman-teman aku coba waktu menampilkannya ada yang sampai pertama jaraknya seperti ini. Padahal sebenarnya yang harus kalian lakukan adalah di wrap content. Jadi dia mengikuti ukuran dari card view-nya. Jadi yang terulang hanyalah yang berwarna biru ini. Dari sini sampai sini aja. Nah, dikasih jarak atasnya 4, di bawahnya 4 seperti itu. Jadi memang headnya harus wrap content. Nanti untuk masalah card view-nya panjangnya seberapa itu disesuaikan dari card view-nya sendiri. Ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman bisa coba sendiri nanti. Nah, oke, kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa atribut dari card view yang bisa membuat penampilan dataset yang kalian munculkan itu menarik atau tidak menarik. Nah, memang kelihatannya simple, tapi ini sangat memberikan daya tarik bagi tampilan aplikasi kalian saat menampilkan data. Nah, kalau teman-teman lihat, komponen pertama atau atribut pertama dari card view yang sangat penting pertama adalah card corner radius. Kalau teman-teman lihat sih sudah saya set card corner radiusnya 8 dp. Kalau teman-teman perhatikan di bagian bawah sini, nah teman-teman bisa lihat di sini nih untuk atributnya. Teman-teman bisa atur di dalam situ. Nah, kalau teman-teman perhatikan card corner radius ini dia bisa kalian set dari 0 dp sampai maksimal terserah, bahkan sampai 100 dp pun nggak masalah. Kalau teman lihat 100 dp nanti dia kelengkukannya sangat lengkuk nih. Nah ya, kelihatan sekali. Tapi kalau misal teman-teman mengaturnya 8 dp ya berarti nanti kelengkukannya nggak benar-benar lengkuk. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat kelengkukan yang hampir menyerupai bentuk lingkaran, berarti diperbesar aja corner radiusnya seperti itu. 8 dp kalau teman-teman perhatikan, nah lihatnya seperti ini nih tampilannya. Nah, mungkin biar lebih jelasnya coba constraint layoutnya saya ubah dulu backgroundnya, warnanya biar kelihatan istilahnya kelihatan jelas ya. Nah nih corner radiusnya sekitar ini. Nah kalau teman-teman perhatikan corner radius ini, kalau teman-teman melihat contoh di aplikasi Gojek, nah ini nih di atas nih.
Nah, yang ada di sini nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang di bagian atas yang gambar-gambar makanan berbentuk square atau persegi, itu dia menggunakan corner radiusnya 4 dp. Nah, tapi untuk yang di bawahnya, contoh yang di bawahnya untuk tampilan yang di konten yang di bawahnya, dia menggunakan 8 dp. Nah, jadi memang disarankan teman-teman dalam mengatur layout apapun itu, panjang, tinggi, corner radius dan sebagainya yang satuannya dp, teman-teman gunakan dua pangkat. 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi yang dipakai 2 dp, 4 dp, 8 dp, 16 dp, 32 dp, bisa juga di tengah-tengahnya, tapi kelipatan 2 ataupun 4, 24 dp, 20 dp. Jadi jangan sering kasih ganjil 15 dp, 13 dp, 17 dp. Itu tidak disarankan karena memiliki aturan standar minimalnya seperti itu. Kalau teman-teman atur corner radiusnya jadi 4 dp, berarti nanti dia ngikutin nih. Nah, jadi lengkukannya lebih kecil seperti itu. Coba jadi 8 dp. Nah, oke, ini untuk card corner radius. Sekarang atribut lain yang penting juga dari card view itu adalah card elevation. Kalau teman-teman perhatikan card elevation ini, nah ada juga teman-teman perhatikan dia ada di sini di bawahnya atribut card corner radius langsung. Card elevation ini menentukan apakah dia gambarnya timbul dan memiliki bayangan di bawahnya atau dia sejajar dengan layar background mereka. Nah, kalau misal teman-teman ubah jadi 0 dp, jadi nanti saat teman-teman menampilkan di tampilannya dia seolah-olah sejajar, tidak timbul. Tapi kalau semisal teman-teman naikkan card elevationnya, semisal di sini card elevation maksimalnya 8 dp ya, saya teman-teman ubah jadi 4 dp, jadi nanti saat teman-teman run, nah kelihatan nih dia kayak ada bayangannya dan dia lebih timbul gambarnya. Kalau teman-teman perhatikan contoh di aplikasi Gojek, nah ini teman-teman lihat yang ada di bagian sini. Nah ini, kalau yang ini dia elevationnya 0 dp, kelihatan kayak sejajar di dalam backgroundnya. Nah tapi kalau semisal yang ini, nah contoh yang ini, nah dia punya kayak bayangan dan gambarnya lebih timbul. Nah biasanya aplikasi-aplikasi gini apa sih kok perlu elevation yang timbul sama yang enggak? Biasanya elevation yang timbul ini diperuntukkan untuk konten-konten yang lebih ditonjolkan. Jadi yang lebih ditunjukkan nih, tolong lihat yang ini. Nah, kalau semisal yang elevationnya mungkin sejajar, untuk keperluan mungkin nggak yang benar-benar begitu diharuskan untuk lihat seperti itu. Nah, itu dua atribut yang sangat penting, card corner radius dan juga elevation ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini card view yang kemarin sudah saya buatkan contohnya. Kalau misal teman-teman memang mau mencoba membuat dari awal, mari kita coba buat dari awal untuk card view-nya. Sekarang mari kita buat layout baru untuk tampilan card view kalian. Saya akan bagikan tips dan trik bagaimana caranya mendesain dengan mudah, dengan gampang, sehingga kalian juga tidak kesusahan mendesain card view untuk menampilkan data kalian. Di bagian tree kalian di sebelah kiri, pilih di dalam resource layout. Di sini kalian bisa klik kanan atau bisa juga di project kalian yang app atau yang di sini kasusnya Proktek 2 ya, library baru waktu itu. Nah di layout ini kalian klik kanan, new. Sini kalian lihat yang paling bawah, nah XML. Nah di sini kalian pilih yang layout XML file. Jangan lupa ya, layout XML file. Oke, di sini kalian kasih nama misalnya adapter user 2, sama taruhlah user adapter 2. Secara otomatis nanti root tag-nya ada linear layout. Nggak masalah, nanti kita bisa rubah. Nah, jadi progress. Nah, oke, sudah jadi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini kan default awal untuk layoutnya ada linear layout. Ya teman-teman klik kanan, convert view aja. Convert linear layout to constant layout, bisa lihat convert view. Nanti teman-teman bisa milih sendiri. Kalau mau yang cepat bisa tadi caranya klik kanan langsung convert to constant layout. Pokoknya nggak usah diotak-atik, langsung ke OK aja. Udah jadi constant layout. Nah, teman-teman nanti di sini tinggal
sesuaikan aja nama ID-nya ya. Cons ADP user 2 misal seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman, karena ini kan masih match parent ya, biarkan saja dulu. Ini triknya, teman-teman coba tambahkan di sini kontainer, card view ada di kontainer, teman-teman tarik card view-nya, masukin dalam constraint layout-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, constraint layout saat teman-teman head-nya berubah jadi wrap content, dia akan seperti ini ya. Karena card view-nya berada di posisi di bawah ini. Teman-teman tarik dulu, kalau teman-teman tarik garis ke atas dia akan menghilang. Bahkan constraint layout-nya pun cuma satu garis. Karena apa? Kontennya nggak ada. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan dalam mendesain card view ini, kan dia belum ada konten sama sekali. Nah, head-nya adalah wrap content. Jadi secara otomatis konten di dalamnya card view kan masih kosong. Jadi kalau kalian buat wrap content pasti akan hilang. Saya yakin juga pasti teman-teman sering menemukan kondisi ini. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah di sini set dulu saja secara manual, taruhlah 200 dp. Ini yang paling mudah. Jadi setidaknya dia ada layoutnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, layoutnya dia ada, card view-nya ada di sini. Nah, teman-teman tinggal tarik garis saja, garis. Jadi kenapa kok kita kasih 200 dp dulu? Biar di sini kita ngedesain dulu. Saat kontennya sudah ada di dalamnya, sudah selesai, baru teman-teman ubah head-nya jadi wrap content. Jadi kontennya nggak kosong, biar kalian nggak kesusahan dalam mencari layoutnya ya. Karena nanti gambarannya akan seperti hilang. Nah, sini teman-teman bisa kasih jarak mungkin 8 ke 8. Jangan lupa yang width-nya teman-teman ubah jadi match constraint, dikasih marginnya 88 kanan kiri. Atasnya juga mungkin teman-teman mau kasih 8 juga nggak masalah, bawahnya teman-teman kasih 8 juga nggak masalah. Jadi secara otomatis kalau teman-teman bawahnya kasih 8, atas kasih 8, di sini teman-teman lihat constraint layoutnya dia ada jaraknya 8 nih, atas kanan kiri bawah. Seperti itu. Nah, ubah dulu namanya, biasakan ID-nya dirubah dulu, CVADP user 2. Sudah jadi. Nah, teman-teman jangan lupa kasih constraint layout dulu di dalam card view-nya biar mempermudah dalam mendesain nanti. Nah untuk constraint layout-nya teman-teman secara default awal match parent. Biarkan aja dulu. Karena nanti constraint layout-nya teman-teman pasti teman-teman harus rubah jadi wrap content juga. Karena desain konten yang ada di dalam constraint layout-nya. Ini teman-teman ubah aja namanya cons in CVADP user 2 seperti itu ya. Oke, sudah jadi. Nah, di sini contoh ya, ini contoh. Kenapa sih kok kita harus kasih 200 dp dulu, nggak langsung wrap content? Karena kan tadi hilang ya seperti yang teman-teman lihat. Nah, secara otomatis kalau misal teman-teman tambahkan image view nih, masukin di sini, terus mungkin kita pakai IC Android Studio, kita mungkin kasih ukurannya mungkin 80 dp. Terus juga teman-teman kasih 80 dp, besarnya kan sekian ya. Terus teman-teman tarik di sini, terus tarik di sini, teman-teman kasih misalnya 8. Semisal card view-nya teman-teman dari layout head-nya adalah 200 dp, teman-teman ubah jadi wrap content. Nah, otomatis dia akan ngikutin layout yang ada di dalamnya, konten yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu teman-teman kerjanya. Kalau ini nggak ada isinya sama sekali, pasti card view-nya juga akan kosong dan dia kebacanya cuma garis doang, kayak gitu ya. Jadi kenapa coba di awal memang kalau semisal card view kalian istilahnya pendek, ya kasih 200 dp aja. Kalau kalian merasa aku mau buat card view yang gede seperti contoh yang ada di Gojek, mungkin bisa 280 dp atau mungkin 300 dp sekaligus. Dan nanti setelah kalian ngedesain udah jadi card view-nya, baru kalian rubah seperti itu ya. Jangan lupa di card view-nya teman-teman kasih card radiusnya dulu, terserah teman-teman mau kasih. Saya sih biasanya lebih suka 8 dp dan 4 dp biasanya seperti itu. Card elevation-nya mungkin kita buat timbul aja ya, biar kelihatan 4 dp. Oke, seperti itu kelihatan. Biar lebih kelihatan, coba constraint layout-nya, background-nya saya rubah dulu aja. Jadi warna enggak, ini button salah. Kita ubah yang ke color disable. Nah, jadi kelihatannya kayak card view-nya ada di dalam sini ya. Nah, coba mungkin ini gambarnya terlalu ini, teman-teman kasih background-nya yang bundar. Ini teman-teman harus ngedesain BG circle primary. Nah,
seperti ini. Nah ini kan gambarnya kelihatannya penuh banget ya. Teman-teman bisa cari atribut di image view itu namanya scale type. Itu dibuat aja kalau center crop itu nanti dia nge-crop. Jadi kayak gini hasilnya. Nah kalau center inside, nah dia masuk ke dalam sini. Cuman ini terlalu ke dalam juga sih, bisa juga fit XY, cuman jadinya sama. Mungkin kalian bisa kasih ini aja sih, padding ya, padding kanan kiri atas bawah langsung aja, jadi nggak usah ngeset satu-satu. Kalau padding tok ini biasanya dia otomatis ke 4 sisi, kasih 8 dp. Nah dia agak masuk biar nggak terlalu taruh 12 dp ini kalau kecil, atau mungkin kalian suka 16 dp langsung aja. Nah seperti itu, kita ambil yang seperti ini 80-80. Nah kalau misal seperti ini, terus habis itu teman-teman mulai ngedesain. Nah ada satu komponen yang sangat yang biasanya saya pakai, dan ini juga mempercantik, fungsinya juga untuk membagi kanan kiri, antara kanan kiri atau atas bawah, atau mungkin bisa jadi kayak istilahnya variasi dari card view kalian itu pakainya divider. Nah, bentar ini kita kasih ID-nya dulu. Sini masih missing content description, jadi kita kasih dulu content description ini. Biasanya kalau content description saya ngebuat stringnya tuh img aja, jadi itu bisa kalian pakai terus biar dia nggak hilang, seperti itu ya. Nah di sini terus teman-teman coba pertama nama ya, nama sebentar, kasih nama, terus ikutin dari yang gambar yang paling atas. Teman-teman buat seperti ini, geser ke atasnya mungkin 0 juga boleh. Kita buat variasi yang baru, izin buat match constraint aja, bisa kasih jarak 8 paling maksimal. Nah di sini yang kemarin soal bonusnya teman-teman, yang max lines ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menghendaki untuk dia 2 baris, maksimal 1 baris ya, teman-teman tinggal cari aja sini max lines. Nah ini kalian buat 2 berarti maksimal 2 baris. Kalau misalnya karakternya melebihi 2 baris, berarti nanti otomatis kepotong seperti itu. Kalau sini mungkin 1 aja ya, kan dia nama. Oke, mungkin teman-teman karena ini nama bisa teman-teman buat teksnya, teks size mungkin bisa diperbesar jadi 18 contoh. Terus ini bisa di bold mungkin, terus mungkin warnanya teman-teman ubah jadi black, mungkin gambar black bisa juga, atau bebas teman-teman bisa kasih color primary juga boleh, seperti itu ya. Terus habis itu mungkin teman-teman selanjutnya kita ngedesain untuk yang usianya dikasih jarak antara atasnya 8 ke kanan 8 biar dia sejajar ya. Untuk usia taruhlah kita kasih ini ya, kita kasih secara manual aja, contoh misalnya ini ya, bisa biar nanti teman-teman bisa ngeliat kecantikannya itu kayak gimana sih. Oke. 26 years old. Habis itu, nah di sini bebas teman-teman. Kalau misal yang contoh kemarin kan kita bagi 2 di sini, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau, lebih baik memang sejajar addressnya langsung di bawahnya sini. Nanti modelnya seperti mirip-mirip kayak Gojek. Contoh kita kasih sini, langsung aja di sini. Oke, 8 dan 8 biar jaraknya sama. Jadi langsung kita isi aja, misalnya address Citraland CBD Boulevard Sambi Korup 60219 Surabaya, Jawa Timur. Seperti itu. Nah, misal seperti ini. Oh ya, kita belum kasih constraint lewat di sebelah kanannya.
sebentar, ini harus kita atur dulu. Coba dulu. Nah, lupa dikasih constraint-nya, kita kasih 8. Terus sini seperti ini, terus kita kasih teksnya. Teksnya adalah ini. Oke, saya coba seperti ini. Nah, dia udah seperti ini teman-teman. Terus habis itu mungkin di sini barulah teman-teman nanti cons-nya ini teman-teman headnya dibuat web content, dia sudah sama dengan ini, tinggal save-nya aja buat web content juga. Nah, dia mirip seperti ini. Nah, biar teman-teman ada jarak, ini kan terlalu mepet ya antara bawah ada ini dan ini. Teman-teman lihat biasanya kalau di atas, jarak ke atas yang maksudnya paling atas ini dia 8, berarti juga usahakan yang di bawahnya juga 8 biar seimbang. Kalau kanan kiri 16 ya 16 juga, atas bawah 16 biar dia sinkron. Jadi dari sisi estetika desainnya dia kelihatan sinkron seperti itu. Di constraint-nya teman-teman mungkin bisa tambahkan padding ya. Nah kalau gini kita set satu aja, padding bottom yang bagian bawah kan 8 dp. Nah ada jaraknya ya, jadi dia nggak mepet banget dengan yang bagian bawahnya, jadi kelihatannya seperti ini. Nah yang seperti yang saya bilang di widget sih ada yang namanya horizontal divider, itu dia pemotongan secara horizontal, terus vertical divider dia atas ke bawah. Nah saya ingin contohkan yang sini dimasukkan. Nah saya ingin taruh dia di sebelah sisi kanan misal seperti ini. Nah widthnya teman-teman bisa ubah nih jadi misalnya 4 dp. Habis itu teman-teman atas bawah ini di match constraint, lalu habis itu backgroundnya teman-teman bisa rubah warnanya misalnya jadi biru. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan constraint-nya, oh ya saya lupa karena constraint ini kan kita kasih 8 dp, mungkin kita hilangkan aja dari card view-nya aja, kita kasihnya padding-nya, bottom padding-nya, padding bottom-nya maksudnya. Oke, dp jadi seperti ini. Tunggu seperti ini. Oh ini aja, kita langsung atur dari text view-nya, kasih jarak ke bawahnya itu 8. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman run nanti cantik banget tampilannya, kelihatannya simple ya. Mungkin terlalu besar teman-teman bisa rubah jadi mungkin 64 kali 64 saja biar nggak terlalu gede. Nah ini kan kelihatannya lebih elegan, kelihatannya simple. Tapi saat kalian run terus orang ngeliat desainnya, tampilannya mantep nih. Nah ini simple banget, simple tapi elegan. Biasakan nanti teman-teman saat mendesain nggak perlu yang terlalu banyak warna corak atau artistik yang terlalu ramai, nggak perlu. Yang penting itu bisa mendeliver data yang ingin kalian sampaikan atau sajikan ke pengguna kalian, biar mereka juga nyaman nih. Nah kalau misal contoh di image view ini kan Androidnya kelihatan kayak wah nggak jelas nih gambar Android ya, teman-teman bisa rubah jadi warna putih seperti itu. Coba kita tambah image research ya, vector asset. Misalnya kalian kasih Android, terus kalian kasih warna putih biar dia kelihatan lebih jelas ya, Android white. Nah dia nanti image view-nya teman-teman tinggal ganti aja src compatnya jadi yang Android putih. Nah ini jauh lebih jelas, jauh lebih enak untuk dilihat seperti itu teman-teman. Nah ya mungkin sekian dulu tips and trick yang saya berikan. Selamat berkreasi dengan card view ini dan recycle view-nya. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi. Okay, see you guys. God bless you all.